Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan al-musannif rahimahullah hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ulhamul Fatihah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya tentang melihatnya seorang laki-laki kepada mahramnya. Para pemirsa, khususnya kepada para santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak bersama-sama kajian hari ini. Wa nadhruhu ila zawati maharimihi fayajuzu ila ma'ada ma baina surrati wal rukbati wal mahramu man haruma nikaha ala ta'bidi bisababi nasabin aw radha'in aw musyaharatin kal binti wal ukhti minar radha' wa zaujati. Melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan ada beberapa bagian, di antaranya yang ketiga yaitu melihatnya laki-laki kepada mahramnya, kepada perempuan yang ada mahram, hubungan mahram dengannya. Maka bagaimana? Fayajuzu, boleh melihat laki-laki pada perempuan yang mempunyai hubungan mahram, yaitu pada sesuatu selain ma baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi semua itu boleh dilihat kecuali yang apa? Di antara pusat dan lutut. Itu yang tidak boleh. Itu siapa mahram itu? Yang ada hubungan mahram. Wal mahramu man haruma nikah. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Alat ta'bidi selamanya. Jadi mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi selamanya. Bisa babi nasabin, satu sebab nasab. Au rodoin atau sebab rodok, tunggal persesusuan. Kemudian au musyaharatin atau musyaharah. Apa musyaharah itu? Mertua, orang tua dari istri kita, orang tua dari suami kita itu. Kalau sebab nasab contohnya kal binti, seperti anak perempuannya itu kan jelas anak perempuannya itu haram, itu namanya mahram, haram untuk dinikahi. Masa bapak mau menikahi anaknya? Ada hubungan darah, itu namanya mahram. Kecuali anak perempuan yang dihasilkan dari seorang ayah yang menghamili ibunya. Jadi si laki-laki Zaid menikahi Hindun. Zaid berhubungan sama Hindun, berhubungan zina. Na'udzubillah. Kemudian si Hindun ini hamil. Tapi merasa si Zaid ini ingin bertanggung jawab, ya, terus menikah. Tapi anak yang dalam kandungannya ini ketika sudah lahir pas perempuan, ketepaan kok perempuan, maka si anak ini bukan anaknya si Zaid. Jadi anak haram katanya, padahal bukan haram anaknya. Yang haram adalah hubungan ayah tadi sama si perempuan dan laki-laki Zaid sama Hindun. Maka anak yang dilahirkan walaupun orang tuanya itu sudah menikah,
tapi hasil dari perbuatan mereka itu dulu bukan dalam keadaan halal. Maka anaknya itu kok perempuan, maka si Zaid punya anak perempuan, lahirlah anak perempuan, kasih nama Fatimah. Kok APE Fatimah. Dikasih nama Shelly. Sela apa Seli? Sela. Nah, si Sela ini kan kapiin kalau Fatimah kok jadi anak zina nantinya. Si Sela ini secara zahiriyah anaknya dari Hindun dan Zaid. Tapi si Sela ini sama si Zaid gak ada hubungan darah. Walaupun dulu hasil dari perbuatan Zaid sama Hindun. Maka si Zaid ini boleh menikahi si Sela. Karena mereka bukan nggak punya nasab. Ya, jadi seperti itu. Yang namanya mahram, anak kandung sendiri yang dimana hasil hubungan suami istri yang sah nikah sebelum hamil. Kemudian sebab rodok seperti siapa? Anak perempuan, saudara perempuan yang satu susuan. Contoh, si Zaid menikah sama Hindun, Zaid sama Hindun menikah, kemudian punya anak perempuan. Terus si Hindun juga menyusui anak orang lain, anak itu laki-laki. Maka si anaknya tadi, anak yang disusuin sama anaknya sendiri, ini adalah tunggal rodok, tunggal susuan. Ini tidak boleh menikah, apalagi saudara satu kandung, kakak beradik, itu tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud di sini kan tunggal rodok. Tunggal rodok itu adalah kalau zaman dulu itu ada seorang perempuan yang menyusui anaknya orang lain, maka itu namanya tunggal rodok. Ini nggak boleh untuk dinikahi. Kemudian yang musyawarah contohnya ummu zaujati, ibu mertua, berarti ibunya istri, itu namanya mertua. Udah anaknya dinikahin, ibunya digaet juga, bungkus gitu. Nah, ini haram. Itu namanya nggak boleh. Orang yang haram untuk dinikahin karena dia adalah mertua selamanya. Kalau istri itu ada mantan istri, kalau bercerai. Kalau mertua nggak ada kata istilah mantan mertua. Paham di sini? Jadi nggak ada istilah mantan mertua tuh nggak ada. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Kalau mertua itu adalah orang yang haram dinikahi ala ta'bidi selamanya. Walaupun udah bercerai sama anaknya atau anaknya udah mati, mertua tetap mertua selamanya, haram menikah. Umpamanya kalau menikah sama anaknya meninggal, anak perempuannya. Akhirnya karena anak perempuannya meninggal, dia menikahi ibu mertuanya. Bilangnya kan anaknya udah mati, nggak boleh. Tetap itu adalah mertua. Nggak ada namanya mantan mertua. Yang keempat, paham sampai di sini ya? Memang ribet. Wa nadruhu ilal mar'ati ila idza arada az-zawaju biha. Melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan ketika hendak dinikahin. Tuh, bagi yang jombloan, melihat jomblowati yang ingin dinikahi, gimana hukumnya? Fayajuzu, boleh, tapi jangan nyoba-nyoba. Berarti buat apa? Buat koleksi akhirnya. Katanya itu di kitab dijelaskan bahwasannya laki-laki boleh melihat perempuan yang akan dinikahi, bener-bener yang akan dinikahi, ya. Datang ke orang keluarganya ingin melihat seorang perempuan yang akan dinikahi, khidbah. Kayak opo sih perempuan yang akan saya nikahi itu hukumnya apa? Boleh melihatnya. Boleh melihat wajah. Fa yajuzu lahu ayanzura ila wajhiha wa kaffaiha zahirihima wa batinihima. Boleh melihat perempuan yang akan dinikahi, wajah dan kedua telapak tangannya, zahir dan batinnya. Jadi, pamannya kalau laki-laki ingin melihat perempuan, lihat wajahnya, dibuka. Kemudian disuruh miring ya miring.
suruh begini ya, ngikuti, kan ingin melihatnya. Tangannya dilihat, boleh. Karena apa? Yastadillu bil wajhi alal jamal. Ya, karena melihat wajah itu menunjukkan atas kecantikannya, keelokan wajahnya. Laki-laki kan bisa menilai, oh melihat wajahnya, oh bojoku ngene iki, tibake manis. Tibake suruh senyum, tibake gingsul, cantik. Ini yang ku cari. Sunnah melihatnya. Kemudian kenapa kok boleh melihat telapak tangan zahir dan batinnya? Ada alasannya. Ala khusubatil badan. Melihat tangannya itu menunjukkan iki loh, perempuan ini adalah perempuan yang subur, yang montok badannya. Itu melihat tangannya, jangan melihat badannya konbu bigi bahnul poga. Itu bisa dilihat dari tangan, telapak tangan, zahir dan batinnya. Ini menunjukkan seperti kalau melihat wajah jelas, karena ingin menampakkan apa, cantik apa jelek, kan gitu, manis apa pucet umpamane, ya, kuning apa hitam, coklat. Kalau melihat tangannya itu menunjukkan tentang apa, subur gae, wong wedok iku mau, montok ndaknya, bahenol apa krempeng, itu dilihat dari tangannya. Maka boleh seorang laki-laki melihat perempuan dari segi itu saja. Yang terakhir yaitu wa nadhruhu ilal mar'ati inda mudawatiha, melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan karena apa? Untuk berobat. Barangkali nggak ada dokter, berobat anak perempuan ingin berobat pada dokter, dokternya itu laki-laki seperti kita ke Pak Yoyo gitu ya. Kalau di Mahat di sini kan dokternya nggak ada lagi, milenia Pak Yoyo. Maka bagaimana? Fayajuzu, boleh, tapi dengan syarat, ya. Fayajuzu ilal mawadi allati yahtaju ilaiha, boleh melihatnya seorang dokter laki-laki kepada pasien yang perempuan. Alasan untuk berobat yaitu boleh melihat tempat yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan, yang ingin diobati. Tapi wa in kana yaktafi bi mujarradil jissi biduni nadhrin iqtasara ala dzalika. Nah, jika adanya melihat itu tadi cukup bi mujarradil jinsi, tanpa menyentuh, ya. Mujarradil jinsi, tanpa menyentuh. Dan apa? Biduni nadhrin, tanpa melihatnya. Maka kalau seperti itu cukup seperti itu saja. Diobati tanpa harus dibelai-belai, disentuh-sentuh. Kalau kejadian sampai ke menyentuh, sampai di itu, mendingan jangan pergi ke dokter itu, pergilah cari dokter yang sama-sama perempuan. Illa fala tadhhabul mar'atu ila tabibi az-zakari illa lid-darurah, kecuali darurat. Enggak ada lagi dicari satu kampung, satu desa, satu negara di daerah situ enggak ada. Sekarang kan banyak pilihan ya, banyak pilihan. Cari dokter yang yang sama, yang sejenis, daripada nanti sampai maksiat, apalagi disuntik, ya. Jadi disuntik, kalau darurat boleh dokternya nyuntik kalian perempuan menyentik, tapi jangan sampai menyentuh, kan pakai kapas, habis itu ditusuk, enggak perlu disentuh, dibelai-belai gini toh. Nah, cukup seperti itu, boleh. Paham tum? Mudah-mudahan tentang bab ini, melihatnya seorang laki-laki perempuan, ini sudah difahami sebagaimana mana yang boleh, mana yang tidak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.